Dia terus nikmat, bukan menyengsarakan. Nah, jadi tetap bisa pakai penyedap, garam, gula secukupnya ya Mbak ya. Diperbolehkan. Program kita hari ini dengan program baru yaitu Happy Healthy Food Cooking with Rumah Sakit Manyar Medical Center. Dengan saya Ellen sebagai host dan di sebelah saya ada Mbak. Saya Indonesia Fatmawati sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Manyar Medical Center. Dan ada koki kita hari ini dengan Mbak Ima. Ya, tentunya hari ini kita akan demo masak healthy food ya Mbak ya, makanan sehat. Boleh dijelasin Mbak hari ini makanan sehat apa yang akan didemokan? Oke, jadi hari ini kita akan membuat menu chicken stick. Jadi kita akan menyajikan makanan yang biasanya didengar orang tuh makanan chicken stick tinggi kolesterol, kemudian kurang sehat. Tapi sekarang kita akan mencoba masak gimana sih cara masaknya agar lebih sehat dan masih aman untuk kita. Wow, chicken stick ya teman-teman. Yang terkenalnya biasanya enak, tentunya tinggi kolesterol, tinggi kalori juga. Apakah bisa dibuat jadi makanan sehat oleh ahli gizi kita dan tentunya koki kita hari ini? Pada penasaran kan? Yuk. Halo Mbak Ima. Ya, sebagai koki healthy food kita hari ini, gimana Mbak? Hari ini perasaannya sehat? Alhamdulillah. Oke Mbak Ima, bisa dimulai dulu dengan memperkenalkan apa nih bahan-bahan yang ada dengan kita hari ini? Ini kan sayuran pakai buncis, wortel, kembang kol sama kentang. Kita pilih ayamnya dada saja. Kulitnya kita buang. Terus ada bawang putih, bawang bombay, lada, penyedap rasa, merica, ini kecap, saus, tomat, sama margarin. Oke. Jadi barang yang di sini yang kita bikin mulai dari chicken stick sama kondimennya nih Mbak Ellen. Harus dada ya Mbak? Kenapa? Harus dada? Sementara ini kita pilihnya yang dada karena memang untuk bagian dada kita menghilangkan kulitnya dan cuma yang kita pakai adalah daging ayamnya itu sendiri. Jadi banyak kondimennya, nggak cuma ayam ya, nanti ada sayuran, ada kentang juga sebagai pengganti karbo. Jadi menu lengkap lah ibaratnya. Tentunya dipilih dada karena menghilangkan lemak ayamnya ya Mbak. Oke, lanjut Mbak. Step yang pertama apa nih? Yang pertama kita kupas dulu wortelnya. Jadi untuk wortelnya ini kita pakai berapa gram Mbak Ima? Yang kita pakai untuk satu porsinya untuk chicken stick 30 gram. 30 gram. Ya. Itu untuk satu kali saji ya Mbak ya? Satu kali saji. Oke. Kita potong memanjang ya. Mungkin buat teman-teman MMC sahabat MMC di sini kalau mau masak sendiri nggak perlu bentuknya sama, nggak apa-apa kan ya Mbak. Yang penting gramnya sama. Mungkin lebih sesuai selera. Selera. Mungkin nggak bisa panjang, kotak-kotak bisa bulat mungkin kalau bisa. Sesuai seleranya masing-masing sahabat MMC aja. Yang penting takarannya sama dengan yang kita demokan saat ini. Ingat ya teman-teman, untuk masak kita kali ini untuk pertakaran satu saji, satu kali makan. Ya, satu kali makan paling tepatnya. Kembang kol. Sini kembang kolnya. Kalau kembang kol ini kan kembang kolnya ya, bunganya jangan sampai ini juga digunakan. Gak boleh. Ya. Kalau kembang kol ini kandungannya lebih ke apa Mbak? Karbo atau serat sih. Kalau kembang kol seratnya. Jadi sayuran yang kita pakai fungsinya lebih ke kandungan seratnya itu sendiri. Seperti itu. Dan buncis. Jadi di sini tuh wortel, kembang kol, buncis lebih ke kandungan seratnya ya Mbak. Dan untuk sekarang yang kita demokan sayurnya masing-masing 30 gram untuk beratnya. Berat dari wortelnya 30 gram, kemudian kembang kolnya 30 gram, dan yang terakhir buncisnya juga 30 gram. Bagi temen sobat MMC yang nggak punya timbangan nih Mbak, kira-kira takarannya tuh gimana sih? Takaran
kol itu seberapa? Kalau buncis itu berapa batang? Kembang kol itu seberapa? Jadi misalkan kalau misal di ukuran rumah tangga nih ya, kalau misalnya buncis berapa gram nih, mungkin bisa kita memperkirakan sekitar 4-5 batang buncis. Kemudian kalau wortel relatif sih Melen, kadang ada yang kecil, ada yang panjang. Jadi kenapa kita tentukan biasanya pakai timbangan. Ditimbang dulu, tapi paling kalau ukuran rumah tangga itu setengah wortel sih kalau misalkan ukuran yang panjang. Setengah wortel dari ukuran yang bagus ya Mbak ya, Iya, yang panjang. Kalau kentang sendiri? Kalau kentang, kita menggunakan kentang di sini sebagai pengganti karbo. Jadi karena sudah pakai kentang, kita nggak pakai nasi ya. Iya. Jadi pengganti nasi adalah kentang. Kita pakainya 125 gram untuk satu porsi. Oke. Jadi ibaratnya untuk yang mengurangi kalori, defisit kalori, menurunin berat badan, sangat terbantu dengan mengganti nasi menjadi kentang. Tuh, Seperti itu. Oke Mbak, lanjut ke step selanjutnya. Setelah dipotong-potong, Potong-potong kita cuci bersih dan kita rebus. Oke. Kita rebus dulu. Ya, jadi kita rebus dulu ini sayurannya, Sobat MMC. kita rebus dulu. Habis menunggu direbus, kita ambil ayam. Dada ayam. Dada ayamnya takarannya berapa gram? Kalau dada ayam di sini satu porsi kita pakai 60 gram, Mbak Ellen. Jadi 60 gram untuk satu porsi makan. Ibaratnya itu satu kali makan. Satu kali makan 60 gram. 2 kali dari takaran sayurnya ya Mbak ya? Iya benar. Kalau sayurnya tadi kita tetap pakai banyak di sayur karena kan totalnya 90 gram tuh di sayur. Untuk yang dagingnya kita pakai 60 gram. Oke. Ini ayamnya kita sudah cuci bersih. Ya. Kita slice saja agak kecil-kecil. Mungkin menurut selera masing-masing. Dada ayamnya tanpa lemak ya Sobat MMC. Iya, Karena yang kita pakai healthy cuman daging saja. Lemaknya udah kita hilangin. lemaknya udah dihilangin tentunya. Oke. Ini baru kita panggang. Langsung dipanggang saja. Oke. Untuk takarannya berapa Mbak? Setengah sendok teh aja. Setengah sendok teh. Ya. Sini. Jadi memang kalau misalkan kita pakai margarin kan sama sih seperti minyak, cuman kan kita menggunakannya cuman sedikit aja sebagai alas untuk manggang si ayamnya itu. Ada nggak Mbak alasan terkhusus nih kenapa lebih memilih margarin aja daripada minyak? Karena kalau di minyak kan kandungannya kurang ini ya. Kalau minyak kan hanya cairan minyak sama kandungan lemaknya atau wanginya kurang berasa nih. Jadi kenapa kita pakai margarin biar aromanya dari ayam tersebut juga keluar. Oh, Dibantu sama margarinnya. dibantu oleh margarinnya itu sendiri. Lebih sedap gitu ya kalau pakai jadi biar margarinnya. baunya enak, kemudian rasanya juga lebih sedap jika menggunakan margarin. Kenapa nih Mbak? Kalau ngomong-ngomong masalah healthy food ya, kenapa kita nggak pakai olive oil atau olive virgin oil? Virgin oil. Ya. Nah, jadi memang fungsinya minyak itu tuh beda-beda. Jadi ada kalau misalkan margarin ini memang dikhususkan untuk memasak. Tapi kalau kita ganti ke minyak zaitun atau minyak yang olive oil, dia itu nggak tahan panas. Oh, Minyak tersebut nggak tahan panas. Dia bukan untuk menggoreng. Jadi kan biasanya banyak nih orang-orang yang saya sudah pakai minyak zaitun, minyak ini, tapi fungsinya itu bukan sebagai menggoreng, bukan memasak, hanya sebagai kondimen aja. Gimana Mbak? Penyedap rasa sedikit. Tambahkan penyedap rasa sedikit. Sama lada. Sama lada. Jadi biar rasanya lebih berasa. Itu tadi Sobat MMC jangan lupa dibuat notes ya. Jadi untuk biasanya teman-teman Sobat MMC yang kepengen sehat pakai olive virgin oil atau pakai olive oil minyak zaitun, mereka itu tidak tahan panas dan kegunaannya bukan untuk menggoreng. Biasanya untuk menumis ya. Salad sayur. Biasanya untuk salad sayur. Jadi itu mungkin pilihan yang lebih tepat ya Mbak ya kalau pakai olive oil ataupun minyak zaitun. Ini aromanya udah wangi banget Sobat MMC. Yang ada di sini bikin tambah lapar ya pastinya. Jadi ingat ini makanan sehat loh, tapi wanginya bisa bikin lapar kayak gini ya.
Simple. Simple. Makanan simple. Mungkin orang-orang mengiranya chicken stick tuh susah ya dibikinnya, Iya. harus beli di restoran. Iya, Padahal tuh gampang banget bikinnya. Jadi mungkin sobat senensi yang udah bisa lihat demo kita, nanti bisa dipraktekkan di rumah Mbak Ellen. Oke. Bahannya pun nggak sulit. Bahannya pun nggak sulit. Gampang, di pasar banyak ya, Mbak Emma ya. Ini cocok buat apa nih Mbak? Kenapa? Sarapan kah? Makan siang? Oh, atau lebih dinner? tepatnya biasanya di sarapan sih. Sarapan ya. Jadi porsinya kan memang kalorinya itu sedikit. Kenapa ditaruh di sarapan? Karena cukuplah untuk porsi sarapan. Oke. Mungkin sekitar berapa menit Mbak Ima? Dari mentah tadi sampai matang? Mungkin 10 menitan. 10 menit ya. Sembari kita ngegrill ini, kita juga ngerebus sayurannya ya. Iya, jangan lupa tadi sayuran yang udah dipotong direbus dulu. Mungkin setelah itu mau langsung di plating atau gimana Mbak Ima? Kita langsung plating. Oke. Sebentar. Nah, plating ini tentunya memakai garnish yang juga bisa dimakan ya. Iya, karena benar banget. Karena garnish itu walaupun apa ya, kadang cuma hiasan aja, tapi itu menambah selera kita buat makan. Dan tentunya Kalau garnishnya nggak garnishnya sia-sia. bener banget bisa Bisa langsung dimakan juga. tambah seratnya juga. Bentar nih. Ya. Mungkin bisa dibantu ya Mbak Ima ya. Dan boleh serve kita kali. Jadi biar cepat. Nanti lagi mungkin kita bersama satu Ini udah kan? Ini sudah cukup? Cukup. Matikan dulu. Langsung diangkat aja ya. Wow. Jadi lapar ya saya Mbak Ayu. Iya. bisa bikin duit ini. Jadi mungkin kan tidak, kita tadi konfirmasinya 60 gram ya untuk makan, karena tadi satu dada dagingnya banyak. Jadi bukan segini langsung dimakan. Jadi tetap kita gunakan paling tidak 2 potong dari daging ayam tersebut. Oke, sobat MNC. Jadi satu dada tadi itu dibagi 2 ya? Iya, buat benar. 1 kali makan. Iya, ini kan ada banyak nih. Mungkin untuk 1 porsi makan kita pakainya sekitar 2 atau sampai 3 potong ayamnya, seperti itu. Kita masukkan Tumis Bombay. ya. Jadi kita masukkan kentangnya, tambahin penyedap rasa sedikit, cukupnya lah ya, sama lada, garam sedikit aja. Garam juga sedikit. Mbak Yu, yang perlu diketahui oleh sobat MMC nih, makanan diet juga healthy food. Penting nggak kalau kita ngurangin garam ataupun penyedap rasa, atau mereka tuh justru sebenarnya nggak ada pengaruhnya? Iya. Jadi banyak kan yang misalkan diet tanpa ada gula, garam dan yang lainnya. Penyedap rasa, gula, garam itu tetap dibutuhkan untuk menambah selera. Itu pun masih diperbolehkan. Apa Mbak? Maaf. Tambahin oregano. Oregano. Nah, apalagi oregano. Oregano ini buat menambah selera. Biasanya baunya udah terasa. Jadi kita mau pakai penyedap rasa, gula, garam itu masih boleh sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Sesuai dengan porsinya itu gimana nih? Jadi misalkan yang tadi yang kita pakai secukupnya aja, sekitar setengah sendok teh dari gula, kemudian lada, karena itu akan membangkitkan cita rasa. Kalau misalkan nggak pakai sama sekali, tambah nggak ada rasanya, tambah nggak bisa dimakan. Sobat jadinya MNC. kekurangan zat gizi juga nantinya. Jadinya kalau diet yang selama ini di gembor-gemborkan tanpa penyedap rasa, tanpa garam, tanpa gula, itu justru bikin dietnya tuh nggak semangat ya Mbak ya. diet harus nikmat, bukan menyengsarakan. Nah, Ya betul. nggak? Dia harus nikmat, bukan menyengsarakan. Nah, Jadi ini tetap bisa pakai penyedap, garam, gula secukupnya ya Mbak ya. Diperbolehkan. Nggak perlu banyak minyak, tentunya ini makanan sehat. Dari tentunya juga nggak kalah enak dari Iya, makanan yang banyak kolesterol lainnya. Bumbu-bumbuan yang dipakai pun nggak ribet, jadi cuma ribet. bawang bombay doang sama penyedap. Nah, jadi kenapa sebelumnya kita rebus dulu? Jadi pas dimasak itu, pas pakai minyak nggak yang lama. Jadi cuman butuh dikit bentar aja buat nambahin rasa. Dan itu udah. Buat nambahin aromatik juga ya Mbak ya. Iya benar. Jadi matangnya biar
merata. Piringnya dimajukan. Mungkin agak ke depan ya, biar kelihatan. Nah, kita singkirkan dahulu. Sudah, ini aja Mbak. Oh, cuman gini aja buat MMC. Lihat kan simpel banget ini masakan kita hari ini. Healthy Makanan food simpel kita kan ini. mewah banget loh kita. Iya, Ya. makanan simpel kita nih mewah banget. Dan nilai plus-plusnya adalah ini makanan sehat tentunya. Bukan makanan yang tinggi kolesterol, ya Mbak ya? Tinggi garam, enggak. Tinggal lihatnya dia udah lengkap. Dilihat dari sini kan ada karbonnya, ada sayurnya, ada lauk hewaninya. Karena protein hewani juga sangat penting buat perkembangan jaringan organ juga kan. Cuman dipastikan karena yang di piring ini banyak, bukan satu kali makan ya, sobat Nancy. 2 porsi. Ya, ini sekitar 2 porsi mungkin. Karena ini satu dada ayam ya. Iya, benar Oh, banget. maaf, setengah dada ayam. Setengah dada ayam yang kita ayam. pakai. Jadi kalau semuanya dimakan, tetap akhirnya berlebihan yang kita konsumsi. Sama aja kita 2 kali porsi Iya, makan benar. kalau makan ini semua. Ya. Udah semua nih, tinggal apa nih Mbak Ima selanjutnya? Sausnya saja. Yang Saus kita stick. tunggu-tunggu. Saus sticknya. Saus stick itu bahannya gampang banget loh Mbak Ellen. Oke, coba kita lihat deh. Kita lihat ya. Yang pertama, Bawang putih saja. Bawang putih. Bawang putih, saus tomat, sama kecap. Terus sedikit tepung terigu. Oh, buat pengentalnya biasanya. tunggu. Kita udah ada geser ke sini. Ini lebih geser ke sana ya Mbak Ima biar kita lebih enak. Nah, sip. Bawang putihnya geprek aja. Cukup aja. Butuh berapa siung? Cuma Bawang putihnya Mbak Ima? 2 siung. 2 siung. Kita makanya 2 siung bawang putih ya Sobat Nancy. Ini bumbu-bumbu aromatik yang bikin selera makan kita jadi meningkat nih Sobat MMC. Bawang putih, margarin, bawang bombay, Margarin lagi sedikit. margarin lagi. Nanti minyak kayaknya. Ya. Oke. Kemudian Sip. Dan lanjut Masukkan bawang putih. ditumis ya Ini sama sampai harum. kemudian Ini sausnya berapa sendok Mbak? 1 sendok teh. 1 sendok teh aja. Tepung dikit aja. Tepungnya berapa Mbak? 1 sendok. 1 sendok teh juga. tepung terigu ya Mbak Ima ya. Oh, dimasukin dulu tepung terigunya. Mau pakai air nggak Mbak Ima? Butuh pakai Pakai air? air. Pakai air. Oh, masukin air. Cukup? Cukupnya ya? Oh kurang. Ya, sedikit aja. Saus tomatnya 1 sendok teh. 1 sendok teh. 1 sampai 2 lah ya. 1 sampai 2 lah ya. Menyesuaikan ya Mbak ya. Sesuai selera biasanya. Kemudian Ini ada rasa sedikit aja. Tidak rasa. Lada. Garam. Garam sedikit. Dikit aja ya Mbak. ya jangan Kecapnya Nggak sampai 1 sendok teh. Kecapnya sedikit aja. Kecapnya juga sedikit aja. jadi nggak usah ditambah gula ya Mbak Ima, karena udah dari kecapnya mungkin ya. Oh, udah manis dari Iya. sausnya dan kecapnya ya Mbak ya. Harum banget Sobat MMC. Sudah mulai menggiurkan. Udah mulai menggiurkan ya baunya. Kita sirami ke ayamnya ya. Oh langsung disiram berarti ya Iya. Mbak Ima ya. Langsung siram saja. Nah sudah mulai. Ini saya jadi lapar nih Sobat MMC. Nah, masakan hari ini kita sudah selesai. Wah, jadi masakan chicken stick kita hari ini sudah selesai. Healthy food kita. Dari Mbak Ayu, boleh dijelaskan kandungan gizinya apa aja? Iya, jadi chicken stick yang kita buat di sini udah lengkap ya. Ada kentang sebagai pengganti nasi, kemudian sayuran dan juga protein hewani, chicken grillnya itu sendiri. Kemudian dengan 1 porsi makan yaitu kentang 125 gram, ayam 60 gram, sayuran kumpulan sayuran 90 gram itu hanya mengandung 356 kalori saja.
saja. Jadi untuk makan pagi dengan kalori 356 itu udah bikin kenyang banget karena ada sayuran yang banyak sebagai pengganti serat dan juga proteinnya di sini sekitar 19 gram, lemaknya pun rendah hanya 15 gram dan untuk kandungan karbohidratnya itu hanya 35 gram. Kalau kita pakai nasi, karbonya bisa sekitar 60 sampai 70 gram. Tapi karena kita ganti kentang, karbonya hanya sekitar 35 gram saja. Wih, keren. Jadi satu piring saji gini total berapa kalori nih Mbak? Kalau satu porsi makan kita, kalau misalkan yang di piring ini untuk 2 porsi Iya, ya, dua mungkin porsi ya. sekitar 700. Kalau kita Sekitar hitungnya 700 per porsi, kalori. satu Kalau porsi. per porsi satu porsinya adalah 356 kalori. Wih, itu sangat apa ya, nilai kalori yang sangat dikit rendah banget ya Mbak Ayu ya. Kalori yang rendah tapi mengenyangkan. Nah, kalori yang rendah tapi mengenyangkan. Bagi sobat MMC yang merasa, aduh, kepengen nih makan healthy food tapi nggak punya waktu buat masak-masak. Aduh, nggak punya waktu, pengen pulang kerja capek deh. Kita menyediakan juga ya. Oh, Mbak Ayu. Rumah Sakit MMC Surabaya memiliki paket catering yang memudahkan sobat MMC yang mau makan sehat tapi nggak mau ribet nih. Oke, Ya kan? boleh jelaskan, Itu Mbak kita. Ayu. Oke, di sini kita punya paket healthy food. Nah, kita punya 2 paket healthy food catering. Yang pertama paket silver dan yang kedua adalah paket gold. Apa sih bedanya? Bedanya di kalorinya. Kalau kita mau defisit kalori, kita makanya paket silver dan itu hanya 79.000 aja. Udah 3 kali makan, 2 kali snack dan free konsultasi. Hemat banget sobat MMC. Jadi Dan udah Mbak free Ayu, konsultasi. ini Ribet juga ya. nggak ribet. Gampang banget. Gampang banget dan Tapi- juga tentunya ini kalau bagi orang yang punya riwayat penyakitan tertentu juga bisa dikonsulkan ya Mbak ya. Sebelum kita menyajikan cateringnya, dietnya apa, harus konsultasi dulu. Jadi kita lihat nih ada riwayat penyakit diabetes kah, jantung, asam urat. Nanti dietnya kita menyesuaikan seperti itu. Keren banget. Dan untuk yang kedua ini ada paket gold, tapi untuk paket gold ini biasanya untuk yang menaikkan berat badan. Jadi memang komposisi kalorinya lebih banyak. Jadi harganya beda yaitu 99.000. Tapi tetap udah free konsultasi, 3 kali makan dan 2 kali snack. Tuh sobat MMC, jadi kita ada 2 paket silver dan gold. Yang gold itu bisa dikhususkan untuk menaikkan berat badan, benar banget. sedangkan yang silver biasanya untuk yang menurunkan berat badan. Iya. Dan bagi sobat MMC yang khawatir akan riwayat penyakit, tenang aja, harus dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum catering tersebut jalan ya Mbak ya. Benar banget. Untuk konsultasinya tenang aja, langsung bersama ahli gizinya dan itu udah free tanpa biaya. Oke sobat MMC, telah selesai menu chicken stick kita kali ini. Untuk resep chicken stick kali ini kita sematkan di description box di bawah ya. Saya Ellen, Saya Ima. Dan saya Ayu. kami pamit undur diri. Ketemu lagi di menu healthy food kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Manyar Medical Center, care, korek, profesional.